sangat berbudaya. Tradisi bentrok kita ini sangat apa? Berbudaya. Kita harus syukur punya tokoh-tokoh yang punya seni bentrok yang bagus itu. Enggak usah nyesal para tokoh kita tukaran. Tokoh kita kreatif, punya seni bentrok yang islami, yang berbudaya. Paham ya? Jadi bersyukur sampai tidak ada apa-apa. Masih bagus tradisi kita, bagus sekali. Din ya, kalau terang nama anak din. Din itu aturan ya. Jadi tidak harus agama. Din itu artinya apa? Aturan. Makanya ya dinul mar'u biro'ihi. Orang itu menuhankan pendapatnya. Aturan. Makanya kayak di surat Yusuf wonten Islam kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki. Dinil malik itu undang-undang raja. Ya, itu zaman Binyamin ternyata nggawa wadah terus di penjara. Itu jenenge melaksanakan undang-undang raja. Ya'khudha akhahu fi dinil malik, undang-undang atau aturan. Sebab itu Malik Yaumiddin artinya ini raja pas mengeksekusi undang-undang, dieksekusi yang salah, dieksekusi, dikasih sanksi. Darah ini Malik Yaumiddin. Nah, orang Nasrani itu sudah punya din, yaitu mereka penganut Injil. Orang Yahudi juga sudah punya din, mereka penganut Taurat. Orang Nasrani sarrafu dinahum, agama juga campur aduk. Campur aduk artinya itu tadi. Di satu sisi dia ngaku Isa itu Nabi. Kalau Nabi ya Nabi dong yang jelas. Jangan katakan Tuhan. Di sisi yang lain dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan ya Tuhan. Jangan Allah. Jangan Nabi. Farrakudina. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa itu orang Yahudi juga komentari Musa itu bingung. Di sisi yang lain katanya Nabi seluruh alam. Di sisi yang lain diklaim Nabinya Bani Israel. Itu Farrakudina. Lah Nabi Muhammad belajar dari sejarah itu diingatkan Jibril. Mat posisi Quran kudu tetap musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Posisi Quran nak panjang kitab suci tenan sampai beda beda Taurat ambek Injil. Karena kalau beda mesti farraqun apa? Dinagum nanti agama dikapling-kapling, gak jelas. Kayak yang Nasrani malah yang pendeta kayak apa enggak takoki posisi Isa persisi piye. Apa Roh Kudus, apa Tuhan, apa Trinitas, apa penyatuan, apa mesti bingung. Makanya rata-rata mu'alaf itu paling pertama tertarik Islam tentu konsep teologinya. Bahwa Tuhan Islam itu jelas itu satu, tunggal. Meskipun secara syariat mungkin keberatan. Akan sholat 5 waktu, biasanya akad pisan. Seminggu pisan terus kan apa? 5 waktu. Terus nebusi dosa angel, mesti dirajam. Nah, di sini kan rasa rajam-rajaman di sepuluh pendeta ini beres. Itu memang berat dari hati Islam, teman. Dan Islam mulai pilih keberatan, mengenai mu'alaf. Itu kan, gimana nih kalau pengagum ilmu tasawuf, satu-satunya konsep agama yang meringankan kita itu hanya tasawuf. Artinya kita sudah didera, satu hari diwajibkan sholat 5 waktu. Ora oleh zina, ora oleh selingkuh, aturan Islam gak oleh nyabu, gak oleh itu kan berat sekali. Berat sekali itu gak nikmati Islam lewat keasikan isek-isek dalam tasawuf. Itu kan berat tenanan akhirnya itu. Tapi nak sampean aturan Islam itu ketat, misalnya wajib sholat 5 waktu. Tapi karena sampean isek dengan Allah, sholat itu nikmat. Baca tasawuf juga apa? Nikmat. Mulanya kulon itu tiang gede, mulai kecil saya itu belajar gede. Tapi pengagum isek model tasawuf. Karena nak gede terus kesel Islam terus apa? Repot. Yang buatan kesel itu, umur serukuk itu jangan aturannya, sujud itu kan aturannya. Sujud tak ora cukup, itu gak itu tetap. Akhirnya aku tuh ngecap barang. Oh, fakir lagi aturan itu orang sekedar tersungkur, kudu anut orang. Alat tapati argumen, kudu 7 anggota apa? Nemplek apa? Masjid nggon sujud. Wes ngono ma'ata hamulin yasirin, untuk ditekan sithik. Mulane terus masjid-masjid kota nakalan, tekan Allah ning buabut. Ini nyara di desa melarat-melarat, ditekan anak-anak tekel kerikil. Akhirnya cepatnya saja. Kena Islam kota diakali. Ya kan, wajib mekan lah. Mesti ditekan apa gak? Gabut, gak ngecap-ngecap lah. Barang wis ning desa anak-anak belarak, anak-anak tirai bambu, kon tekan. Ya tertolak ngecap, kabeh. Nah, tiap hari ngecap ning 5 lah, sholatnya ning 10 tahun. Ya sedeng kapal ya.
Itu mana aku setuju ya, bahwa masalahnya Islam itu syariat itu terlalu berat ya. Sehingga andikan tidak ada isek ala ahli tasawuf, ala ahli mahabbah itu berat sekali. Kita harus sampai melakukan sholat itu karena isek. Memang kangen sama Tuhan. Sampai ada orang ditanya, kamu seneng gak masuk surga? Iya. Tanya, tapi nanti dulu, di surga itu ada sholat enggak? Ada, ya gelem mau di surga. Nah di surga ada sholat atau gak di surga? Dia itu kok sudah isek, dia nyebut Tuhan itu isek. Coba andikan tidak ada isek, mungkin orang Islam tersiksa. Misalnya kan 2:30 malam, orang terutama yang di kota, orang mungkin nikmati di niklab, di hinyar-binyar kemaksiatan, kemesuman. Jadi orang Islam lama fokus semua aku ngono kok haram piye. Kono enak kene loh. Nah, coba kamu tandingi dengan isek sendiri. Kamu ngambil air wudu, sholat tahajud, nikmati pangeran. Terus cerita-cerita kewalian. Cerita-cerita Rabi'ah Dawiyah itu mengalir punya syair-syair percintaan dengan Tuhan. Kan nyaman, kono diskotik ini diskotik di Rabi'ah. Kono nyabu, ini nyabu. Makanya dalam ilmu isek dikatakan sakar. Sakaran itu ya nyabu, ya mabuk. Makanya kayak kitab Imri itu bilang fa'usribat makna domirisani fa'uribat dilhanidil alhan. Alhan itu nagomatul autar, jadi apa itu? Itu apa? Gitar itu gitu, talinya gitar. Sebab itu dalam ilmu sufi itu musik haram itu nggak ada orang sufi bilang haram. Dulu Jalaluddin Arumi juga mengembangkan isek lewat tarinya. Ya berkepikiran orang tasawuf sederhana, maksiat iso nari asik, sing toat malah tersiksa. Malah adu asik kemudian. Ya tidak apa-apa, harus begitu. Kamu sebagai muslim supaya tidak sakit begitu. Dan itu yang dihadirkan Quran. Itu tadi, kalau mereka bisa menikmati kemaksiatan, kenapa kamu tidak bisa menikmati ketaatan? Kalau orang berani luka demi kebatilan, misalnya pengedar narkoba, sudah bersaing antar pengedar, ngadepi polisi, ngadepi mafia. Mereka berani berluka-luka demi kemaksiatan. Kenapa kita tidak berani berluka-luka demi ketaatan? Sebab itu Quran kritik, sahabat yang cemen dikritik. Iyam saskum korhum, fakat masal koma korhum. Mereka Abu Jahal PS saja berani luka demi Tauhid. Masa kamu tidak berani luka demi Allah? Intakunu ta'lamu naf'innahum ya'lamu nakama ta'lamun. Wa tarjuna min Allah malah. Ya. Kalau kamu merasa sakit karena jihad, mereka juga sakit. Bandar narkoba lebih sakit dibanding kiai. Kiai geding-gedingan paling ngerasan-rasanan dong. Mereka podo yakini mata ini haram, nyantai itu haram. Lah anak persaingan bandar narkoba bisa dibantai ketika mengenai tukaran paling enak bagi kiai. Kalau meyakini mata ini haram nyantet, ngerasa dia nak pas railing, asal berwalad. Iya pas railing tetap asal berwalad itu kan artinya aman sekali. Mengenai kalau jadi kiai gue mau misalnya sih rata atau kiai orang-orang nanti nyantet, paling gerbang tak. Artinya kalau itu kita anggap problem, betapa cengengnya kita, mengenai kalau dianggap masih problem bandar narkoba, persaingan mereka musuh kriminal kelas berat, ngadepi polisi, ngadepi antar pengedar. Kita ini saingannya apa sih? Awalnya kan banter kan kandung duit, itu kan biasa, mereka biasa, ya kan? Ya biasa, Pak. Jadi dulu kan terlatih mulai kecil, Mbak kita yang miskin, Bapak kita. Kita ini kan punya tradisi miskin, kok kaget itu kan? Kayak kita pernah punya mbah kaya, bapak kaya, dari kan sudah dari tradisi, ya. Sudah dari generasi apa? Ke generasi. Udah ngarat lah. Ya kalau biasa masih begitu ngarat lah, ngerti sedikit biasa, berlebihan gitu. Kalau itu sebagai bahan urip pemodohan tidak apa-apa dengan Tuhan. Harus dilatih. Kalau tidak kita ceng. Sebagai urip dilihat ini apa-apa, ya asik saja dengan Tuhan, dengan alam ini biasa mawar. Nah jadi itu tadi itu satu-satunya yang menyelamatkan Islam. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu kalau kitab-kitab mukasafah yang menafsirkan Allah itu menghendaki mudah. Betapa mudahnya ibadah saat kamu asik dengan Allah. Tapi betapa beratnya ibadah saat kamu menganggap ibadah sebagai problem. Itu kalau ahli mukasafah menafsirkan begitu. Dan itu isak sekali kayak cerita Jalaluddin Rumi, cerita Rabi'ah Sinten, Adawiyah, cerita Abu Nawas, cerita itu isak sekali dengan Tuhan. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah nggak bentuknya kados pancing, jadi nak melebu niku tarikannya angel. Mereka bentuknya mengados pancing, kados jangkar. Itu kalau sudah masuk nariknya susah.
Kata Sayyidina Umar, nanti tarik saat saya sholat. Karena saat itu saya asik dengan dia. Ini pun dia pesen kon tarik tak nopo sholat. Nah, aku ya tetap kerosong dengan repot. Repot kan nerang sampean barang yang kangelan itu. Orang ada pengaruh sholat tapi sholat orang ada pengaruh. Itu kan, ini nerang agama di zaman akhir susah. Ya. Khazanah itu diterangkan sekarang nopo susah. Itu kali dia ingin nerang tak ini bisa beriwas sholat, itu mesti janggal. Mintalah tolong atau bantuan dengan melakukan sabar dan sholat. Ketika kita boleh utangan BMT, buang-buang. Tak ini, boleh jaringan mitra, boleh jaringan mitra politik, boleh koneksi, buang-buang. Soalnya teori ini, hubungannya sabar untuk sholat, untuk ekonomi, malah janggal kan? Paham ya? Jadi yang, ya itu tadi agama ya. Nah ketika Yahudi Nasrani berhasil punya Tuhan, sebetulnya mereka farrokudinahum. Makanya farrokudinahum itu tadi, terus posisi Tuhan itu siapa? Isa itu Nabi atau Tuhan? Kalau Isa Tuhan, terus posisi Roh Kudus itu di mana? Bunda Maria di mana? Itu farrokudinahum, tidak jelas. Jadi tafrid, hanya ya itu tadi, di satu sisi begini, satu sisi. Makanya kalau bolak-balik cerita, nanti guyonan. Ketika Nabi Muhammad, umat muslim digosok, katanya Muhammad kekasih Tuhan. Tapi kenapa dia kalah dalam perang Uhud? Terus sama gejolokan, ya nolong anaknya aja tidak bisa. Ya. Itu kan guyonan-guyonan teologi, ya mungkin lupa, tapi itu guyonan-guyonan farroku. Kalau sudah meyakini Isa itu anak Tuhan, ya jangan diyakini Musa itu mati disalib. Kayak Tuhan bapak tak nolong anaknya kan terus. Ya sama seperti kita meyakini Muhammad kekasih Tuhan tapi diberi kitab di perang Uhud. Itu kan kesannya ada nolong kekasihnya. Ya sama, Tuhan kamu juga gak nolong anaknya katanya. Ya terus berkata orang Kristen mati Isa mati bisa. Berarti ada ditolong bapak jangan dulu disangka balik anak jahil kan. Makanya masalah teologi dibahas mesti panas sama debat-debat teologi mesti panas. Tentu kalau Anda sebagai ulama tidak setuju, debat teologi saya tidak setuju. Ini innal huda kita tetap rahmatan alamin. Meskipun tokoh-tokoh yang memaksakan secara teologi sama ya tidak benar juga. Masalah akidah itu tidak bisa sama. Kita bisa toleransi mungkin urusan bisnis, urusan sosial gitu. Tapi kalau akidah itu tidak bisa karena kejanggalannya prinsip urusan apa? Meskipun tidak harus kita sering bentrok, sering diplomasi, sering debat, sering apa, tidak harus. Tapi yang jelas terjadi farrokun apa? Nah kemudian di era dalam Islam farrokudinahum paling parah itu Syiah. Sebab itu aliran dalam Islam paling dibenci Sunni dan paling berhadapan dengan Sunni ila yaumil qiyamah itu hanya Syiah. Mu'tazilah rapatio, Wahabi tidak patio, Ikhwanul Muslimin tidak patio. Semua aliran dalam Islam itu tidak akan berhadapan konstan atau bentrok sampai berdarah-darah kecuali kayak Syiah. Karena Syiah ini menyentuh prinsip, menyentuh akar masalah, yaitu hulatu Syiah memposisikan Ali bahkan melebihi Nabi Muhammad. Paling tidak sejajar dengan Nabi. Sehingga prinsip bentuknya dengan Sunni itu tidak bisa terelekkan. Karena ini urusan mau kunut, ya kunut. Mulanya sama itu disyukur, Nabi Muhammad dia di dolanan khilaf urusan kunut, kan ringan. Jadi kalau cacilik itu sekarang urusan senek, orang urusan warisan mobil yang gede-gede. Sama yang syukur bahwa khilaf kita dengan Muhammadiyah mau urusan senek, urusan barang cilik. Tahlilan pura tahlilan, tahlilan Muhammad. Ya kan ringan sekali, itu kita harus syukur. Kalau di kota Muhammadiyah kuat, kita harus bersyukur. Karena konflik kita ini urusan senek, urusan yang enggak prinsip. Ya menikah ini gampang, keturunan para keturunan. Itu kan agar ngimami sholat keturunan Muhammadiyah, keturunan N. Mengenai orang Muhammadiyah kata ketur apa itu? Itu kan ringan banget. Nah, Syiah dengan Sunni itu prinsip. Karena posisinya Ali begitu sentral, itu tidak akan diterima oleh non-Syiah. Bahkan oleh Mu'tazilah, mungkin bahkan oleh Ahmadiyah pun tidak diterima. Dan itu Syiah harus sadar, karena sensitif betul posisi yang mereka yakini itu sensitif betul. Kayak apa posisi Sayyid Husain di Syiah? Sama nak dulu 10 Muharram di Karbala itu kayak apa ya? Jadi zaman dia bisa bilang, mempodo Islam kok tukaran Syiah itu menyentuh prinsip, tidak bisa orang Sunni terima apa?
Syiah. Karena yang menyentuh prinsip posisi Ali ini sejajar dengan Nabi Muhammad. Bahkan kalau hula itu Syiah, darah ini Jibril salah alamat. Boleh Ali ketemunya Muhammad. Orang parah. Ya, itu sama tuanya sama Sayyid Muhammad itu siapa itu. Sayyid Muhammad itu punya yayasan Al-Bayyinah. Itu misalnya alhamdulillah keluarga kami terbebas dari apa? Syiah. Artinya yang dianteni itu yang disebut itu mesti apa? Syiah. Padahal yang diyakini beliau sesat kan tidak hanya Syiah ya. Tapi kenapa beliau bikin yayasan hanya tertulis terbebas dari Syiah? Karena nganggap ada yang lain masih ringan. Contohnya Mu'tazilah itu kan paling tingkat kritisnya, tingkat kecerdasannya yang bagus. Dia tidak menyentuh akidah. Murji'ah juga iya, Qadariyah juga iya, tidak menyentuh akidah. Ya kita beda dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah, Jabariyah itu ringan semua. Tapi kalau dengan Syiah itu menyentuh inti nama masalah akidah. Kita dengan Wahabi paling beda ya ringan, urusan kuburan. Sitok darah ini tak korup, sitok darah ini setengah sirik kan ringan. Ya masih ringan kan, biasa-biasa saja. Tapi kan enggak menempatkan figur yang bersaing dengan figur sentral. Kalau si A itu kan menempatkan figur berupa Ali, bersaing dengan figur sentral Islam itu Nabi itu mana? Yang keyakinan si A itu anut hadis antaya Ali biman zilati Harun min Musa. Jadi kalau Muhammad itu Nabi, Ali juga Nabi. Ali itu kayak Harun dengan Nabi Musa. Iku disitu tahu no sak keluarga dua jadi Nabi. Iku Musa be Harun. Jadi nak Muhammad Nabi, Ali ya Nabi bisa. Nggak bisa perang di Irak di asal masalahnya si A itu mesti ekstrim. Si A singgula itu si A ekstrim di sini. Nah kemudian si A itu ada Zaidiyah, Ismailiyah, si A Isna Asariyah, terus sekarang yang kuat di Iran itu si A Imamiyah. Itu kemudian secara tradisi ada yang menyusup ke kita, itu tadi lewat berjanji, lewat tiba. Tapi alhamdulillah pembacanya tidak paham semua, itu ya harus syukur. Sehingga tidak tahu kalau itu puji-pujian ala apa sih? Ya. Jadi kita harus syukur terhadap kebodohan kita, harus syukur. Lengge sama delok. Mislu Zainil Abidina Ali wa ibnihil Bakir Wali. Sayyid Bakir, Sayyid Ali Zainal Abidin itu sing disebut Syiah Isna Asariyah. Iku ana imam 12 yang abadi, termasuk di luar Ali Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin dan Sayyid Bakir. Tapi kita di Bajaj tidak pernah menyebut Abu Bakar Umar. Ya karena desain Syiah. Sing dipuji Mislu Zainil Abidin Ali wa ibnihil Bakir Wali. Ya tak ada nyebut Aisyah, si Abu Wati nyebut Aisyah. Tapi kalau nyebut keluarga Nabi mesti berlebihan. Seperti nyebut Ibnu Abbas, An-Bakhri al-Midafik walisani Qur'anin Nabi. Al-Hadi ulama inna, satu-satunya ulama mana? Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Ya begitu. Makanya dalam bid'ah berjanji yang dipuji mesti ahli Rasul. Wasafinu lin najati itu mesti itu gitu ahli Rasul semua. Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar. Dan bahkan ironisnya ada mazhab yang mengatakan Zaujatun Nabi itu laisat bi ahli Nabi. Dan itu usnida ila Ibnu Abbasin. Dalam bahasa riwayat itu usnida tidak mesti benar. Teorinya begini. Ketika Aisyah bentrok dengan Ali dalam Waqatil Jamal, itu orang berpendapat inama yuridu wa li tiba'angkum murisa ahlal baiti wa yutahhirukum. Ahlal baiti itu siapa? Ahlal baiti itu ya keluarganya Nabi. Ya keluarganya siapa? Ya anak tak bujuni keluarga. Cara orang akeh kan bujuni presiden ya keluarga apa? Presiden. Ini tidak cara Syiah, cara Arab. Kabari lah, repotnya kabari. Ini tidak apa berpendapat begitu ya, maling masalah kan. Bojo ora keluarga. Mergo kena dipegat. Lho ae repot. Bojo ora keluarga mergo kena dipegat. Lah anak-anak ora kena dipegat. Kulo sakjane setengah berpendapat nak bojo menyang keluarga, sing keluarga ku anak. Mulai Nabi nak ngendikan idama tamu adab ing kota amal itu disebut awalatin solihin yaitu anak sing saleh ora ana ujaten. Mereka bojo siji kena dipegat. Umpama ora pegat kok mati kadang dirabi wong. Problemnya kan banyak.
Anak-anak saya cocok tetap anak. Bukan teori loh nih. Sebab itu Ibu Habis berpendapat bojoiku keluargane nek isih dadi utawa sak omah nek metu ya wong liya misalnya dipegat atau ditinggal mati. Ketika ditinggal mati itu kan boleh dinikahi orang lain kan berarti dihukumi wong liya kan. Sebab itu Nabi nak ngendikan ya zuriatan thayyibah waladun. Nah, akibat dari pendapat ini orang enak saja ngolong Aisyah, orang keluarga Nabi lah, orang ya, wari kasus. Jadi aku teman ibunya ibu, orang keluarga. Apa orang kan? Pendapat saat suasana politik sedang panas. Akhirnya wari Aisyah ira beban. Mereka orang keluarga Nabi keluarga anak. Lah anak Fatimah ninggal Sayyid Hasan dan Husain. Ya wis sudah disiap besar kan saiki. Nah, menurut keluarganya Nabi sopo ya karek Fatimah. Lah Fatimah kabudut ya karek Sayyid Hasan Husain. Wah, akhirnya jadi kelompok siaran di saiki. Ya mestinya ora normal, pendapat bojo kok ora darah di keluarga. Takon tak duwe janggal. Enggak dalilem. Cara kula dalil begitu itu sepihak. Buktinya di Quran juga sering ketika seseorang masuk surga ya hum wa azwajuhum mesti disebut termasuk nek mati mlebu swarga mergo bareng bojohum menapa wajuhum. Ya banyak lah ayat-ayat wa azwajihim wa dzurriyyatihim mesti diikut sertakan. Dalam teori faraid zaujah juga dapat warisan. Tetapi saat perangnya Aisyah suasana sedang panas mazhab itu populer di diri limitasi, nah ngono Ali Aisyah rapopo, meskipun itu orang keluarga. Alasannya harus ditinggal mati sing lanang. Jadi Rasulullah pas itu sudah meninggal. Mari kula setuju pendapat Iqbal. Islam mari lahir ning Arab, lahir ning Asia gak ngalami ngene iku. Serang arah to ning Asia ana wong kok pikiran lu karibunya ini serang arah to. Wong aku ponakane dia ini santri hormat. Bagaimana itu dunia ini? Orang arah kepikiran ke gelo, apa dunia ini kepenuk kali. Dan Islam Arab mungkin. Makanya itu kearifannya Wali Songo. Sehingga Islam di Asia Timur, di Asia. Itu kemudian mereka punya tradisi sendiri. Bikin sakofah sendiri, bikin kebudayaan sendiri. Indo akidahnya ikut Quran hadis, tapi tradisinya ada ikut Arab. Karena tradisi Arab bagaimanapun ada kejanggalan-kejanggalan yang nggak boleh ditiru. Kayak perang saudara, kayak apa. Dan itu sah. Saya berani bersumpah itu sah. Nabi Jaga ada sering menjadi orang Arab. Wairunil Arab mensarin ketika menjadi orang Arab. Reputasi ini jahiliyah. Gak tahu bener orang Arab. Wairunil Arab mensarin ketika. Ya karena itu tadi. Ketika pendatang bahwa zaujah tidak termasuk keluarga. Kemudian punya akibat orang meranyai agak merasa tuh. Terus akhirnya terjadi wakatil zaman. Ngeri. Itu ya enggak. Tapi ironisnya Syiah, yaitu tadi. Ketika menjelma jadi Syiah, kemudian nggak memposisikan Ali ini begitu sentral. Sejajar dengan pusat Islam yaitu Nabi Muhammad itu yang masalah. Sehingga sampai sekarang nggak bisa orang Sunni nerima Syiah itu nggak bisa. Lah orang Syiah nerima Sunni nggak bisa mereka kadang punya akidah kalau Ali ini sentral. Ada Sunni Ali kok nganggep biasa-biasa wae ya keberatan tuh. Wong sentral kok nganggep biasa. Wong kaya orang wali sing mbok idolakno iku ya wong biasa ora trimo. Ya misalnya penggemar Mbah Hamid, Mbah Ali Maksum, penggemar Mbah Hasan Mangli, iku wong biasa trimo ta ora sampe. Ya trimo kan? Ya sama ketika Ali darah wong biasa kira-kira gelem ta orang Syiah. Enggak mau kan? Wah, termasuk Farokudina, itu termasuk Farokudina. Sebab itu ulama-ulama besar dunia itu meskipun toleransi kayak apa, kalau dengan Syiah itu rata-rata itu beragam-beragam. Apalagi Syiah yang sudah menjelma sebagai kekuatan negara kayak di Iran, kayak di Syria dan sebagainya. Paham ya, makanya jangan sederhanakan sama pojok Islami kok tukaran. Itu kompleks masalah Syiah. Kalau Syiah dengan Sunni itu sudah apa? Lah nek kula kali iki janggal, padha kiai ini PKN BPKB tukaran itu malah sah. Tapi kan mau urusan senek, urusan sepele-sepele. Dan itu tidak sampai berdarah-darah. Kita punya tradisi tukaran yang elegan. Mau urusan rakanan, ning gubuk, ning warung, kan bagus sekali. Itu.
Lu dia tradisi bentuk terbaik itu cara kula Indonesia. Arab Saudi ra cocok mata ini halal darah. Kita kan gak cocok bodoh ngrasani ini. Kan damai kok ketemu wongnya tetap salah ada hormat damai. Bagus sekali. Kita punya tradisi bentuk yang bagus. Orang tetap dulusan paling banter adu MLB itu bagus sekali. Sangat berbudaya. Tradisi bentuk kita ini sangat apa? Berbudaya. Loh, kalau sering ketemu tokoh-tokoh besar, orang kayak Gus Dur, kayak Gus Mus, kayak Bapak itu kan dulu mondoknya di Mesir. Itu kalau melihat bentronya Ikhwanul Muslimin dengan negara kebudayaan, mereka trauma. Sehingga mereka punya gaya tukaran yang begitu, memang trauma daripada tukaran model Arab malah paten binatang. Ini sudah tukaran yang bagus ini sudah. Jadi mereka punya seni bentrok yang bagus ini. Ini tidak mudah loh, saat kita bentrok ada ingin membunuh, ada ingin melukai itu tidak mudah. Mentradisikan bentrok tanpa melukai. Kita harus syukur punya tokoh-tokoh yang punya seni bentrok yang bagus itu. Lu kan lihat dari segi negatifnya saja, itu kurang wawasan itu. Lu karena bentrok di Timur Tengah mesti berdarah-darah. Enggak usah nyesal para tokoh kita tukaran, tokoh kita kreatif, punya seni bentrok yang islami, yang berbudaya. Enggak apa-apa. Paham ya? Jadi bersyukur sampai tidak ada apa-apa. Masih bagus tradisi kita, bagus sekali. Teman ada cerita-cerita tentang Irak, tentang Mesir, tentang jenis halal darah itu biasa. Ini betul. Teman dulu tentang kitab-kitab mengusung, itu mata pun semua kafir, murtad, nampak. Biasa. Nah, tradisi Indonesia rata-rata kan. Cara kula wonten mboten pas niku cara kula lho iki bulan balen. Sopan buah terus. Oh, cocok. Itu bulan balen itu.